Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pagi hari ini, saya sebagai gembala saudara, saya menyapa saudara supaya Bapak Ibu di dalam anugerah cinta kasih dan dalam keadaan damai sejahtera. Walaupun kita banyak menghadapi persoalan, permasalahan, banyak kesulitan, tetapi kita terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Baik saudara, ibadah pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121. Mazmur 121. Pembacaan dimulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Mazmur 121 ayat pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mempercayai firman itu dan dijadikan pedoman hidup setiap waktu. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam ibadah kami Minggu 4 Juli 2021. Kami bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu, menjadi dasar dan pedoman hidup kami di dalam kami menempuh hari-hari hidup kami ke depan. Mohon rahmat-Mu, biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang berfirman, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kita sambil tema tempat meminta pertolongan. Tempat meminta pertolongan. Saudara, setiap orang pasti pernah membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Baik itu pertolongan yang sifatnya sederhana maupun yang rumit. Saudara, pada waktu kita membutuhkan pertolongan, biasanya kita berlari kepada keluarga kita, berlari kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Kita menemui orang-orang yang dekat dengan kita, supaya mereka menolong kita. Bahkan terkadang kita mengandalkan kekayaan, kekuatan, kedudukan, dan posisi kita supaya membantu kita. Saudara, pada waktu manusia dengan segala keberadaannya, pada waktu kekuatan manusia, pada waktu kekayaan, posisi, dan kedudukan sudah tidak mampu menolong lagi, kemanakah kita akan berlari minta tolong? Hari ini kita belajar kepada sang pemazmur yang digoreskan di dalam Mazmur 121. Kita melihat begitu agung dan besarnya iman sang pemazmur pada waktu menghadapi kesulitan. Sebagaimana yang kita baca di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Isi hati dan iman sang pemazmur seperti ini.
pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ketika kekuatan kita mulai habis dan harapan tinggal puing-puing dan sisa-sisanya, padahal perjuangan untuk menghadapi berbagai pencobaan, berbagai kesulitan, kesusahan, kesedihan, berbagai darurat masih sangat panjang. Padahal kita sudah dalam posisi di ujung tanduk, bahkan tidak ada pilihan lagi untuk mundur dan menyerah. Kemanakah kita akan berlari? Saudara, pemazmur mengajar kepada kita supaya kita berlari hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang kita percaya dan berkenan menyatakan diri di dalam nama Yesus Kristus. Dialah juru selamat dan penolong hidup kita yang sejati. Saudara, pada waktu kita menghadapi kesesakan, Tuhan Yesus mampu memberikan kelegaan. Pada waktu kita menghadapi masa kekhawatiran, Tuhan Yesus memberikan harapan penuh. Pada waktu kita menghadapi masa-masa kesedihan, Tuhan memberikan penghiburan sejati. Sebagaimana sang pemazmur percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, demikianlah halnya kita harus percaya sepenuhnya kepada juru selamat dan penolong kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana pujian yang sering kita nyanyikan, bahwa Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dan memberkati kita, yaitu mari hitunglah berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Saudara, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan itu membuktikan bahwa Tuhan selalu ada dan menolong hidup kita dalam segala keadaan. Saudara kekasih Tuhan, sumber pertolongan pada masa kesesakan hanyalah Tuhan saja. Tuhan akan menopang hidup kita sejak kita ada dan berada di bumi ini sampai Tuhan akan memanggil kita kembali kepadanya. Tuhan akan menjaga kita. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara, sebagaimana sang pemazmur, kita memiliki iman yang sama. Pada waktu kita menghadapi kesusahan, persoalan dan permasalahan, mari Tuhanlah tempat kita mendapatkan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sang pemazmur mengajar kepada kami, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah tempat mendapatkan pertolongan sejati. Engkau Allah yang berkenan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tolonglah kami di dalam kami menghadapi berbagai kesusahan hidup kami. Tolonglah kami pada waktu kami menghadapi kesesakan hidup kami.
kesedihan hidup kami, supaya nyata anugerah-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh bersinar di tengah-tengah masyarakat bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu GIT Cipayus, di dalam mereka menjalani proses hidup mereka hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang menopang hidup mereka, yang mulai berjalan dengan terseok-seok karena kesulitan hidup. Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang menghadapi kesusahan dan kesedihan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka yang sudah mulai letih dan lemah. Tuhan yang memberikan sukacita dan kebahagiaan atas hidup kami semua. Berkati anak-anak kami, berkati kaum muda, berkati orang-orang dewasa, berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, supaya seluruh jemaat boleh hidup memandang percaya kepada Tuhan sebagai tempat untuk minta tolong. Terima kasih. Mari Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Engkau menopang para pemimpin negara. Engkau menopang saudara kami Joko Widodo di dalam memimpin negara ini. Terlebih di dalam menyelesaikan darurat COVID-19, yaitu melakukan tindakan-tindakan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan adanya pembatasan-pembatasan. Berkati kami, terlebih berkati gereja-Mu, supaya kami mengambil bagian untuk menopang yang menjadi kebijakan pemerintah, supaya COVID-19 cepat ditangani. Kami berdoa untuk desa kami Karanggunda. Engkau berkati pemimpin kami, pemimpin desa kami, Bapak Petinggi Ronji, di dalam menjalankan pemerintahan desa. Tuhan tolong supaya kebijakan dari Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan di desa kami, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan, kami boleh hidup bersama-sama dengan damai dari Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam juru selamat dan penopang penolong hidup kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saudara kekasih Tuhan, ibadah akan berakhir. Seminggu ke depan kita terus memohon pertolongan Tuhan. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat untuk beraktivitas 1 minggu ke depan, supaya keselamatan, perlindungan, dan anugerah Tuhan menyertai saudara semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.